Seberapa berat sebuah fitnah hingga bumi tak lagi mampu membersihkannya. Seberapa hancur hati seorang nabi hingga langit harus turun tangan untuk mengobatinya. Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah peristiwa ketika kehormatan seorang wanita diangkat ke atas 7 lapis langit dan kesuciannya diabadikan dalam ayat-ayat yang akan terus dibaca hingga kiamat tiba. Inilah kisah Hadithul Ifki, bara api fitnah yang membakar Madinah. Jika kisah-kisah seperti ini menyentuh hati Anda, mohon dukung channel Sejarah yang Menyentuh Iman dengan subscribe, like, dan share. Semoga setiap dukungan Anda menjadi amal jariah dan pengingat untuk kita semua. Video ini dibuat dengan niat berbagi kebaikan. Jika ada kesalahan dalam riwayat hadis, mohon ditegur di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban, tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menyelesaikan ekspedisi ke Bani Mustalik. Kemenangan telah diraih, debu-debu perang telah mereda. Hati kaum muslimin diliputi rasa syukur. Seperti kebiasaan sang Nabi, apabila beliau hendak berangkat dalam sebuah perjalanan, beliau akan mengundi di antara istri-istri beliau, siapakah yang akan menemani perjalanan kali ini. Dan takdir Allah menetapkan, nama yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu anha, sang Humairah, istri yang paling dicintai Rasulullah. Beliau pun berangkat, diletakkan di dalam haudaj, sebuah sekedup tertutup yang dipasang di atas punggung unta. Kala itu, hijab telah disyariatkan. Aisyah berada di dalam sekedup itu, tersembunyi dari pandangan, terjaga bagaikan mutiara dalam cangkangnya. Tubuhnya ringan, usianya masih sangat muda. Orang-orang yang mengangkat sekedup itu takkan menyadari apakah beliau ada di dalamnya atau tidak. Malam turun menyelimuti perjalanan pulang. Rombongan berhenti di suatu tempat tak jauh dari Madinah untuk beristirahat sejenak. Ketika perintah untuk berangkat kembali diteriakan, Aisyah melangkah menjauh dari perkemahan untuk menunaikan hajatnya. Ketika ia kembali ke tempat untanya ditambat, tangannya meraba lehernya. Terkejut, kalung manik-manik dari Zafar itu telah tiada, putus dan terjatuh. Itu bukan sekedar perhiasan, itu adalah amanah, barang pinjaman dari saudarinya, Asma. Dengan cemas, Aisyah berbalik arah. Ia kembali menyusuri jejak kakinya di tengah gelapnya gurun, mencari butiran manik-manik yang hilang. Ia menemukan kalung itu, hatinya lega. Namun ketika ia kembali ke tempat perkemahan, yang tersisa hanyalah kehampaan. Kafilah telah berangkat. Para lelaki yang bertugas menuntun untanya telah mengangkat sekedup itu dan meletakkannya di punggung unta, mengira Aisyah ada di dalamnya. Tubuhnya yang ringan membuat mereka tak curiga. Mereka memacu unta, meninggalkan Ummul Mukminin seorang diri di tengah lautan pasir yang sunyi. Rasa takut pasti menyergap. Namun Aisyah adalah putri Abu Bakar. Ia cerdas. Ia memutuskan untuk tetap diam di tempat semula. Pikirnya, jika mereka menyadari aku hilang, mereka pasti akan kembali ke sini. Ia duduk, membungkus tubuhnya dengan jilbabnya. Kelelahan mengalahkan kecemasan. Matanya memberat dan ia pun tertidur di atas tanah yang dingin. Safwan bin Mu'attal As-Sulami adalah seorang sahabat yang bertugas sebagai sakah, pasukan penyapu ranjau yang berjalan di belakang pasukan utama untuk memungut barang yang tertinggal. Ia melihat sesosok tubuh manusia yang tertidur. Ia mendekat. Ia mengenali sosok itu. Ia pernah melihat Aisyah sebelum ayat hijab turun. Terkejut, kalimat istirja meluncur dari bibirnya, memecah keheningan pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah, Aisyah terbangun mendengar suara itu. Ia segera menutup wajahnya. Demi Allah, kata Aisyah, dia tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku, dan aku tidak mendengar satu suara pun darinya selain ucapan istirjaknya. Safwan, dengan adab yang tinggi sebagai seorang muslim yang menjaga kehormatan nabinya,
merendahkan ontanya. Ia menjauh, membiarkan Aisyah naik. Setelah Aisyah berada di atas punggung onta, Safwan mendekat hanya untuk memegang tali kekang. Ia menuntun onta itu berjalan kaki di depan tanpa menoleh ke belakang. Menembus panas matahari, mengejar rombongan tentara Allah. Tepat di tengah hari, saat matahari membakar kulit, mereka tiba di perkemahan pasukan. Masuknya Safwan yang menuntun onta Aisyah disaksikan oleh banyak mata. Bagi orang beriman, ini adalah pemandangan biasa. Seorang sahabat menolong ibundanya yang tertinggal. Namun bagi hati yang berpenyakit, ini adalah bahan bakar. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu melihat celah. Ia menyurit api fitnah. Demi Allah, bisiknya berbisa. Dia tidak selamat dari laki-laki itu, dan laki-laki itu tidak selamat darinya. Kata-kata itu bagaikan racun, menyebar dari mulut ke mulut, cepat, mematikan. Beberapa kaum muslimin yang lemah imannya ikut terpancing. Mistah bin Uthathah, Hasan bin Thabit, sang penyair, dan Hamnah binti Jahsh. Lidah mereka tergelincir, ikut membicarakan desas-desus keji itu. Setibanya di Madinah, isu itu meledak. Madinah gempar, kehormatan rumah tangga Nabi sedang dipertaruhkan. Sementara badai fitnah berkecamuk di luar, Aisyah terbaring sakit di kamarnya. Demam tinggi menyerangnya selama sebulan penuh. Ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di pasar dan di masjid. Namun hati seorang istri tak bisa dibohongi. Ia merasakan perubahan. Biasanya Rasulullah begitu lembut saat ia sakit. Namun kali ini, Rasulullah masuk, mengucapkan salam, lalu hanya bertanya dengan dingin, "Bagaimana keadaan orang itu, Mu?" Lalu beliau pergi. Hanya itu, tanpa belayan, tanpa kata-kata manis, Aisyah bertanya-tanya dalam tangisnya, apakah beliau marah? Apa salahku? Ketidaktahuan itu menyiksa batinnya lebih dari demam yang mendera tubuhnya. Karena tak tahan dengan suasana itu, Aisyah meminta izin untuk dirawat di rumah ibunya. Rasulullah mengizinkan. Suatu malam, Aisyah keluar bersama Ummu Mistah. Tiba-tiba, kaki Ummu Mistah tersandung kainnya sendiri. Secara refleks, ia mengumpat, "Celakalah Mistah." Aisyah terkejut. Bagaimana mungkin seorang ibu melaknat anaknya sendiri, yang juga seorang veteran perang Badar? Aisyah menegurnya. Namun jawaban Ummu Mistah bagaikan petir di siang bolong. "Wahai putri Abu Bakar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan orang-orang? Anakku termasuk yang menyebarkan berita bohong itu." Ummu Mistah menceritakan semuanya. Tuduhan perselingkuhan, fitnah keji itu. Seketika, penyakit Aisyah bertambah parah. Ia menangis histeris. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan hati yang hancur berkeping-keping. "Ibu, apa yang dibicarakan orang-orang tentangku?" Ibunya mencoba menenangkan. "Tenanglah anakku. Jarang sekali ada wanita cantik yang dicintai suaminya dan memiliki madu, kecuali para madu itu akan banyak bicara tentangnya. Tapi itu bukan masalah kecemburuan biasa. Ini masalah kehormatan." Aisyah bertanya pada ayahnya, "Apakah Rasulullah sudah mendengarnya? Apakah ayah juga mendengarnya?" Abu Bakar hanya bisa terdiam, tertunduk lesu. Kebisuan itu adalah jawaban. Malam itu, Aisyah menangis semalaman, hingga air matanya tak lagi bisa keluar. Ia merasa tangisannya akan membelah hatinya. 2 malam 1 hari, ia tidak tidur sekejap pun. Wahyu terputus. Sebulan lamanya Jibril tidak turun. Langit seolah diam, membiarkan bumi bergolak dalam ujian keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah manusia biasa yang tak mengetahui yang goib kecuali apa yang diberitahukan Allah. Hatinya terluka. Beliau bertanya kepada Usamah bin Zaid. Usamah menjawab tegas, "Mereka adalah keluargamu, wahai Rasulullah. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan." Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab bijak namun realistis, "Wanita banyak selain dia, namun tanyalah pada pelayannya, Bariroh. Dia akan jujur padamu." Bariroh pun ditanya, dan jawabannya sama. "Aku tidak melihat cacat padanya, selain dia masih muda dan sering tertidur hingga adonan rotinya dimakan kambing, tapi dia suci." Rasulullah naik ke mimbar. Beliau mengadu kepada para sahabatnya tentang Abdullah bin Ubay. "Siapakah yang bisa membela keluargaku dari orang yang telah menyakiti keluargaku?" seru beliau. Masjid memanas. Suku Aus dan Khazraj hampir saling hunus pedang karena fanatisme golongan. Rasulullah turun tangan, menenangkan mereka hingga api amarah padam. Namun api fitnah masih menyala. Momen penentuan itu tiba. Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar. Beliau duduk di sebelah Aisyah. Ini pertama kalinya beliau duduk di dekatnya sejak fitnah itu beredar. Beliau memuji Allah, bersyahadat, lalu bersabda dengan lembut namun menusuk, "Amma ba'du wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Jika engkau bersih, Allah pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau melakukan dosa, mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Aisyah menoleh pada ayahnya. "Jawablah Rasulullah untukku, ayah." Abu Bakar berkata lirih, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah." Ia menoleh pada ibunya. Ibunya pun berkata sama. Aisyah, gadis muda belia itu, kini sendirian. Tidak ada yang membelanya. Tidak ayahnya, tidak ibunya. Bahkan suaminya pun sedang menunggu kepastian. Maka ia mengumpulkan sisa kekuatannya. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar cerita ini dan hati kalian telah membenarkannya. Jika aku berkata aku bersih dan Allah Maha tahu aku bersih, kalian tidak akan percaya. Tapi jika aku mengaku berbuat dosa, padahal Allah Maha tahu aku bersih, kalian pasti akan percaya. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan bagiku dan bagi kalian selain perkataan ayah Yusuf, Nabi Yakub, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Aisyah berpaling, membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Ia menyerahkan segalanya kepada Zat yang Maha Mengetahui. Ia yakin Allah akan membelanya, mungkin melalui mimpi Rasulullah. Ia tak pernah menyangka pembelaannya akan lebih agung dari itu. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh aura keagungan. Rasulullah mulai berkeringat deras. Butiran keringat laksana mutiara jatuh dari kening beliau. Tubuh beliau memberat. Wahyu sedang turun. Kalamullah sedang menembus langit. Abu Bakar dan Ummu Ruman menahan napas. Takut, cemas. Apakah wahyu ini akan membenarkan tuduhan itu atau membersihkannya? Sementara Aisyah tetap tenang, karena ia tahu ia tidak bersalah. Zat yang menurunkan wahyu tidak akan menzoliminya. Kondisi berat itu berlalu. Rasulullah mengangkat wajahnya. Beliau tersenyum. Kalimat pertama yang keluar dari lisan mulia beliau adalah, "Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dari tuduhan itu. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 10 ayat dari surah An-Nur turun, bukan lewat mimpi, bukan lewat isyarat, tapi Al-Quran, kalam abadi yang akan dibaca dalam sholat kaum muslimin hingga hari kiamat. Allah sendiri yang menjadi saksi kesucian Aisyah
dari atas 7 langit. Namun Aisyah dengan kebanggaan iman dan keyakinan tauhid yang murni menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya dan aku tidak akan memuji kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah menurunkan kesucianku." Rasulullah tidak marah. Beliau memahami kedalaman tauhid Aisyah saat itu, bahwa rasa syukur tertinggi hanyalah milik Allah. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Nama baik Aisyah dipulihkan, dijaga selamanya oleh wahyu ilahi. Mereka yang menyebarkan fitnah menerima hukuman dunia sebagai penebus dosa mereka, kecuali gembong munafik Abdullah bin Ubay yang menyimpan azabnya untuk akhirat. Peristiwa Ifk bukan sekadar sejarah, ia adalah cermin. Ia mengajarkan kita tentang bahaya lisan, bahwa satu kata bohong bisa menghancurkan tatanan masyarakat. Ia mengajarkan kita tentang husnuzon, berbaik sangka kepada sesama mukmin. Seperti kata Abu Ayyub Al-Ansyari saat mendengar fitnah itu, "Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar." Aisyah binti Abu Bakar, ia pernah jatuh di titik terendah fitnah manusia, hanya untuk diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Ayat-ayat kesuciannya akan terus bergema di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan di hati orang-orang beriman, menjadi pengingat abadi bahwa kehormatan seorang mukmin itu mulia di sisi Tuhannya.